saran saya, ojo milih Anies. Lalu memilih siapa? Bebas, terserah. Kalau ada sendal jepit, pilih sendal jepit. Yang penting jangan Anies. Nggak bisa. Anies jadi presiden, ya lucu, presiden ngimpi. Arya, kamu itu dasarnya apa sih? Kok kamu nggak mendukung Anies? Yang pertama, Anies tidak menyukai program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, Anies adalah orang yang sakit hati ketika jadi menteri gagal dipecat sama Jokowi. Ketiga, yang terakhir, yang paling penting, yang paling berbahaya, yang 1, 2 saya hilangkan semua. Ini yang terakhir yang what? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kan enak dia si Aldo. Dia posting ceramahnya Habib Bahar bin Sumaid. Dia ke Bandar, sedang ada pengajian, dia kasih narasi judulnya di sini, Kiai Fuad kejang-kejang ngelihat Habib Bahar ceramah di Bandar. Artinya si Aldron, Babe Aldo ini kan politik agamanya kencang sekali. Kencang, dia pokoknya ahli membentur-benturkan. Nah, ini masih mending lah. Dulu si Aldo itu suka nyinyir semua Habib-Habib yang di NU. Semua disikat-sikatin sama si Aldo. Sekarang lah agak mending dia, nggak terlalu jantan gitu. Ya cuman ya dia kayak Sangkuni pikirannya. Sangkuni itu si Aldo itu. Wani silet wadirai. Kuwi Aldo. Jadi demi organisasinya, demi ormas terlarangnya, demi amaliyah yang nggak jelasnya, Allah berikan kekalahan itu karena mereka tidak mau menerima kekalahannya, tidak ikhlas dengan apa yang ditentukan dan apa yang sudah dikehendaki sama Allah. Maka saudaraku, karena dia tidak mau bersyukur, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kufur. 7 juta umat, sebagian menjadi orang yang kufur, orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau ikhlas sampai saat ini. Mereka memandangkan diri rasa sakit hatinya, yaitu sepanjang 10 tahun sudah mau berakhir 2024. Masya Allah, harusnya kan Allah menangkan. Ya, kalau mereka kan kelihatan soleh, mereka berjubah, mereka menggunakan imam, mereka tebar takbir, menggunakan fatwa-fatwa Rasulullah. Ketika berperang dengan kata takbir, memunculkan kemudaratan, sedang tidak berjihad. Kau berjihad itu bohong. Siap mati mereka. Lah saya bingung sama si Aldo. Aldo kok pamer pengajian seperti itu? Lah wong dipameri di Monas saja ada 7 juta umat saja, kita ketawa. Kita lo nggak baper, kita nggak marah-marah. Kita cuman bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Santai. Cuman doa kami itu loh begini, ya Allah, kalau memang itu 7 juta umat niatnya baik, maka menangkanlah ya Allah. Menangkanlah. Kita loh doanya malah baik. Walaupun 7 juta umat itu ada seorang imam wanita, woi, di sana kan punya imam wanita, menggunakan doanya Rasulullah. Dia berdoa seperti pas perang Badar, doanya begini, ya Allah, tolong menangkan kami ya Allah. Kami takut ya Allah, jika engkau tak menangkan ya Allah, nggak ada umat lagi yang menyembahmu ya Allah. Allah saja sampai diintimidasi. Iki wong koclok. Tetapi Allah itu Allahu Ahad, Allah yang maha kuat gitu loh. Walaupun diintimidasi, wah, iki ompolku ya. Iki ya Allah, dolor menungso sing tak ciptake kok koclok ngene. Dulu itu ceritanya Rasulullah yang saya rasulkan itu. Muhammad saat berperang, Nabi Muhammad saat berperang dulu ceritanya kan pasukannya kafir Quraisy itu lebih banyak.
Kita pasukannya orang baik sedikit saja. Kok pasukannya Nenowarisman malah 7 juta umat? Masya Allah, kau menipu Allah. Kalau kau menipu Tuhanmu sendiri, aduh, kalah maning, kalah maning. 10 tahun itu waktu yang lama gitu loh. Menahan rasa sakit. Aduh, sakit gitu. Wes, pokoknya siapapun dianggap yang mendukung rezim, mereka halal darahnya. Saran saya, jangan memilih Anies. Lalu memilih siapa? Bebas, terserah. Kalau ada sendal jepit, pilih sendal jepit sajalah. Yang penting jangan Anies. Gak bisa Anies jadi presiden. Ya lucu, presiden mimpin. Itu kalau ditarik ke urusan politik, ya politik kepemimpinan. Kamu itu dasarnya apa sih? Kok kamu gak mendukung Anies? Yang pertama, Anies tidak menyukai program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, Anies adalah orang yang sakit hati ketika jadi menteri gagal dipecat sama Jokowi. Akhirnya mengingat regulasi itu, Allah langsung, wah, ini mereka sedang berusaha untuk menipu saya. Mereka berusaha untuk membohongi saya. Masya Allah, wa minan nasi ma yaqulu amanah billahi wa bil yaumil akhir. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Akhirnya apa? Wah, iki wong so licik-licik iki. Apa pikir aku ki Gusti Allah? Gampang mbok apusi kang karo imamahmu. Gampang mbok apusi karo kerudungmu. Bisa kau bohongi dengan jubahmu? Oh tidak semudah itu Ferguson. Saya adalah yang menciptakan kamu. Kun fayakun, maka Allah kasih kalah orang-orang itu yang katanya 7 juta umat. Anda tahu dengan kekalahan itu? Allah berikan kekalahan itu karena mereka tidak mau menerima kekalahannya, tidak ikhlas. Tidak ikhlas dengan apa yang ditentukan dan apa yang sudah dikehendaki sama Allah. Maka saudaraku, karena dia tidak mau bersyukur, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kufur. 7 juta umat sebagian menjadi orang yang kufur, orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau ikhlas. Sampai saat ini mereka memandangkan diri rasa sakit hatinya, yaitu loro hati sepanjang 10 tahun sudah mau berakhir. 2024. Takbir. Masya Allah. Ya Allah, harusnya kan Allah menangkan ya. Kalau mereka kan kelihatan soleh, mereka berjubah, mereka menggunakan imamah, mereka tukbar takbir menggunakan fatwa-fatwa Rasulullah ketika berperang dengan kata takbir. Takbirmu memunculkan kemudaratan, sedang tidak berjihad. Kau berjihad itu bohong. Masya Allah, kau menipu Allah sendiri, kau menipu Tuhanmu sendiri. Aduh, kacau deh. Drun, kalah maning, aduh. Kalah maning. 10 tahun itu waktu yang lama gitu loh. Menahan rasa sakit. Aduh, sakit gitu. Terus pokoknya siapapun dianggap yang mendukung rezim, mereka halal darahnya. Mereka harus kita majulkan, termasuk Kiai Fuad Pleret. Wah, karena dia adalah pendukung Jokowi. Wah, ada dulu dia pernah mengkritik yang namanya HRS. Wah, Masya Allah. Ditambah, ini nanti bakal ditambah 10 tahun lagi kalau nggak manut sama saya. Kalau kalian nggak nurut sama saya, bakal sakit hatimu disambung lagi 10 tahun. Anda ingin bahagia, ingin mengakhiri rasa sakit hati Anda selama 10 tahun, maka saran saya, ojo milih Anies. Lalu memilih siapa? Bebas, terserah. Kalau ada sendal jepit, pilih sendal jepit. Yang penting jangan Anies. Nggak bisa. Anies jadi presiden, ya lucu, presiden ngimpi. Itu kalau ditarik ke urusan politik ya, politik kepemimpinan ya nggak? Kalau ditarik ke sana. Arya, kamu itu dasarnya apa sih? Kok kamu nggak mendukung Anies? Yang pertama, Anies tidak menyukai program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, Anies adalah orang yang sakit hati ketika jadi menteri gagal dipecat sama Jokowi. Ketiga, yang terakhir, yang paling penting, yang paling berbahaya, yang 1, 2 saya hilangkan semua. Ini yang terakhir yang saya ugemi. Program pembangunan Jokowi itu menghabiskan triliunan rupiah di seluruh Siantera, di seluruh Indonesia. Bahkan masih ada yang sangat raksasa sekali, yaitu namanya IKN. Kalau Anda salah pilih presiden, maka
program-program ini akan berpotensi menjadi mangkrak. Tidak jelas juntrungannya. Ketika tidak jelas, mereka rezim yang akan mendatang akan jawabannya enak. Itu kan programnya rezim Jokowi. Bahaya tidak? Bahaya. Leres mboten? Leres. Walaupun ini hanya angan-angan mimpi saya kalau seandainya Anies jadi presiden. Tetapi setelah saya melakukan setiap malam istikharah, tidak ada sedikit pun nur yang terlihat dari wajahnya Anies bahwa Anies bakal menjadi presiden. No. Wes toh, tidak ada. Ya. Saran saya Anies calon gubernur lagi aja. Mending kalau presiden ojo sih, jangan. Jakarta wae bledos. Gara-gara kamu, apalagi negara. Aduh, maaf Gus, kisah dulu jangan diceritakan gibah Gus. Minta halal, minta ridho dunia dan akhirat, amin. Saya nggak menggibah, saya sedang menceritakan sejarah. Ini kan sejarah gitu loh, jangan sampai terulang kembali. Mending Anies jualan retorika saja Gus. Ya betul. Saya sudah bilang sudah jauh-jauh hari saudara. Ini politik identitas, menjual kemuliaan. Ini mereka mempolitisasi agama terus ini. Hanya untuk mencari simpatisan, hanya untuk demi kepentingan perut. Makanya tak hantam satu-satu. Alhamdulillah sudah banyak otak yang sudah waras dan yang benar sekarang sudah berani untuk menyuarakan. Indonesia tanah air